Saya akan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Tetap ada sukacita. Amin. Ya, hari ini kita bersyukur karena suasana-suasana semakin klimaks kepada mengingat peristiwa yang penting dalam iman kita, yaitu lahirnya Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, pada suasana di sekitar kita di mana-mana sekarang, walaupun kita minoritas, tetapi tetap disambut dengan Wah, saya lihat ada yang sudah siap-siap baju baru, cat rumah juga supaya jadi baru, make up yang baru, juga ada wajah baru. Jadi saudara-saudara, biarlah semua jadi baru ya. Apalagi mau meninggalkan tahun yang lama, masuk tahun baru. Harus tambah baru lagi dalam Tuhan, amin. Asal jangan istri yang baru lah. Satu tetap sampai maut memisahkan. Setelah maut sudah pisah, boleh yang baru lagi. Saudara-saudara, dalam sukacita kita menyambut tahun baru, Natal dan tahun baru. Nats yang sudah kita renungkan dari minggu lalu, itu di dalam nubuatan Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6. Dan kita akan lanjutkan khotbah berseri kita dari minggu lalu, datang kepada teks yang sama, kita akan ucap sekali lagi, Yesaya pasal 9 ayat 5 dan ayat yang ke-6. 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudara-saudara, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, dia bukan hanya sekedar lahir sebagai manusia, sebagai bayi Natal di palungan, karena kita juga pernah lahir sebagai bayi ya. Dan itu biasa. Kalau lahir sebagai manusia itu biasa. Tetapi dinubuatkan di sini bahwa yang lahir itu bukan seperti manusia biasa. Karena predikat yang diberikan kepadanya yang menjadi pengalaman hidup setiap orang, di situ dikatakan namanya disebut orang. Disebut orang loh. Bukan disebut Tuhan, tapi orang menyebutnya. Kalau orang menyebutnya, itu berarti berdasarkan pengalaman pribadi yang berbeda-beda, pengalaman setiap orang menyebutnya siapa. Dan ada orang menyebutnya sebagai penasihat ajaib. Di dunia banyak penasihat. Apalagi kalau saudara punya perkara, harus punya penasihat hukum. Supaya ada yang membela dan lain-lain. Tapi yang namanya penasihat ajaib bagaimana? Minggu lalu sudah saya khotbahkan. Bapak Ibu yang tidak ikuti, cari aja di YouTube. Karena setiap khotbah hari Minggu ada di YouTube. Yang kedua, disebut orang Allah yang perkasa. Allah perkasa seperti apa? Minggu lalu juga sudah dikhotbahkan. Jadi cari lagi di YouTube. YouTube itu sudah familiar bagi semua orang, dari anak kecil sampai opa-opa, oma-oma tua-tua. Setiap hari yang dicari YouTube. Nggak tahu YouTube apa, pokoknya YouTube aja deh. Cucu saya yang umur 2-3 tahun juga yang dicari YouTube. Tapi yang dicari itu film anak-anak gitu loh.
Karena itu saudara-saudara, ya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Nah, ada disebut lagi Bapa yang kekal, Raja Damai. Nah, minggu ini saya coba mau menyampaikan yang dua terakhir ini. Karena minggu lalu sudah dikhotbahkan dua yang pertama, penasihat ajaib Allah perkasa. Dan hari ini Bapa yang kekal dan Raja Damai. Dan saya tanpa melihat tema nasional yang dianjurkan oleh DGI, Dewan Gereja Indonesia, kita kekayanin masuk terdaftar sebagai anggota DGI juga. PGI, Persekutuan Gereja Indonesia maksudnya. Dan PGLI. Nah, saudara-saudara, tema di semua gereja di seluruh Indonesia itu ada di dalam Lukas. Waktu malaikat datang menampakkan diri dan mengatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mungkin itu khotbahnya nanti pas Natal tanggal 24 malam, sore. Saudara-saudara, hari ini kita coba melihat yang lahir ini bukan manusia biasa. Disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nah, saudara-saudara, apa yang dimaksudkan dengan yang Bapa yang kekal? Nah, kita langsung ke Bapa yang kekal. Bapa yang kekal, the everlasting Father. Bapa, di dunia ini banyak Bapa. Saudara semua punya Bapa? Punya tak? Semua kita punya Bapa. Ada Bapa sudah almarhum, ada. Ada yang Bapa masih hidup, tapi Bapa tidak siapkan kado Natal. Ada yang punya Bapa yang selingkuh pergi sama mama lain. Ada yang Bapa yang begitu jahat, tidak pernah datang menyembangi kita. Wah, saudara-saudara, menyedihkan Bapa-Bapa di dunia ini ya. Bapa tinggal Bapa. Bapa tinggal sejarah. Bapa tinggal kenangan. Terlalu banyak Bapa yang tidak bertanggung jawab juga di dunia ini ya kan. Bapa yang tidak setia. Nah, saudara-saudara, jadi Bapa yang bagaimana di sini disebut Bapa yang kekal. Wah, kalau Bapa yang kekal, Bapa yang tidak baik itu Bapa yang kekal, matilah kita saudara-saudara. Kalau seumur hidup Anda punya Bapa yang tidak baik, wah tertekan, lebih baik cari Bapa lain saja. Suruh mama kawin cari Bapa lain. Bapa ini paling jahat di dunia ini, saudara-saudara. Tapi ini Bapa yang kekal. Dia seorang Bapa yang betul-betul menaruh perhatiannya kepada kita. Nah, saudara-saudara, kenapa dia disebut sebagai Bapa yang kekal? Bapa yaitu dia yang mampu menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ini Bapa yang kekal. Allah disebut sebagai Bapa karena dia menciptakan segala sesuatu. Bukan hanya menyediakan, menciptakan segala sesuatu, tetapi dia juga pelihara semua yang diciptakannya. Di selain dia pelihara, dia juga melindungi. Wah, jadi peranannya Bapa menciptakan, memelihara, dan melindungi tanpa batas, kekal selama-lamanya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Bapa seperti inilah yang akan disebut kepada anak yang baru lahir ini. Yang lahir disebut Bapa yang kekal. Ada figur kebapaan, saudara-saudara. Kebapaan itu adalah satu pribadi yang cool, satu pribadi yang hangat, satu pribadi yang mau menerima keberadaan kita apa adanya. Saudara ingat Yesus memberi sebuah perumpamaan dalam perjanjian baru. Ada seorang bapa yang punya anak 2 orang laki-laki. Yang satu tinggal di rumah jaga bapaknya karena warisan terlalu banyak. Yang kedua minta warisannya, lari dan pergi dan hilang dia. Kemudian anaknya kembali. Bagaimana sikap hati bapa ketika anaknya yang sudah menyakiti dia kembali masih mau menyambutnya kembali? Perumpamaan itu mau berbicara, Yesus kasih perumpamaan itu bertujuan untuk melihat hati Bapa yang penuh kasih,
hati Bapa yang berbelas kasihan walaupun anaknya sudah berbuat jahat. Wah, kalau itulah sebuah gambaran, maka itu juga didekatkan kepada saudara dan saya sebagai orang-orang berdosa. Yang selama hidup kita sudah banyak berbuat dosa. Kita dilahirkan di dalam dosa. Hidup yang sepanjang hidup hanya menyakiti hari Tuhan dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Tetapi sekarang kita datang, dapat pengampunan di hadapan Tuhan, dapat penerimaan di hadapan Tuhan, dapat rangkulan kasih sayang. Inilah figur seorang bapa. Figur itu tidak ada pada manusia. Figur itu hanya pada Tuhan. Yesus yang lahir, dia disebut sebagai Bapa yang kekal. Bapa menyatakan hubungan kekeluargaan yang begitu dalam, yang begitu dekat. Itulah Bapa. Maka kita semua orang percaya, ketika kita bertobat dan percaya, status kita berubah juga. Kita menjadi anak-anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Apa yang disebut di sana? Bagi yang sungguh mau bertobat, bagi yang mau percaya, memiliki sebuah status, identitas khusus. Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-12. Kita baca teks ini. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus. Kita menjadi anak-anak. Menjadi anak berarti kita punya Bapa. Dan Bapa yang kita punya ini adalah Bapa yang kekal. Dia Bapa dari semua generasi. Orang percaya terus. Sampai pada zaman kita adalah anak. Dan dia adalah Bapa bagi semua orang percaya. Kalau dia Bapa bagi semua orang percaya, kehadirannya, pemeliharaannya, perlindungannya, itu tetap terjamin. Janji Yesus ketika dia sakit dan dia mau naik ke sorga, dia katakan kepada muridnya, aku tetap menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Bapa yang menyertai. Yesus juga mengajarkan kita, kalau kamu berdoa, sebutlah Bapa kami yang di sorga. Bapa menyebut dia sebagai Bapa. Jadi istilah Bapa dan anak, ini sebuah sapaan keakraban yang dekat. Dan Yesus disebut, anak yang lahir ini disebut Bapa yang kekal. Banggalah kita punya Bapa yang kekal. Bapakku datang menyembahmu di sini. Karena itu saudara, mari kita bersyukur kita punya Bapa. Kalau Bapa secara fisik, Bapa secara darah daging, mungkin kurang kasih sayang dan perhatian kepada kita. Bapa secara fisik mungkin sudah pergi ke sorga. Di dunia kita tidak bisa mendapatkan figur Bapa lagi. Tapi kita punya Yesus sebagai Bapa dalam kehidupan kita. Amin saudara. Dan kalau saudara mengalami itu, maka teks ini mengatakan namanya disebut orang Bapa yang kekal. Apakah jemaat Tuhan menyebut Yesus adalah Bapa yang kekal bagi hidupmu? Itu masuk dalam pengalaman. Kalau Anda belum mengalami kehadiran Tuhan sebagai Bapa yang memproteksi, melindungi, menyertai, memberkati, menolong dan lain-lain, maka Anda tidak begitu dekat dengan Dia. Harusnya ini menjadi pengalaman hidup kita setiap saat. Kita ada satu figur yang ada menyertai kita. Kita punya Bapa yang kekal. Amin Bapak Ibu. Pulanglah hari ini. Mungkin sedang dalam masalah-masalah hidup. Mau curhat kepada siapa? Mau menceritakan kepada siapa?
Memang sebaiknya seorang anak diceritakan kepada papanya. Tetapi tidak ada. Lah, kita punya Bapa yang kekal. Mari kita bawa segala beban kita, masalah kita, pergumulan kita, segala hal-hal yang mungkin tidak bisa kita atasi di dalam hidup kita. Ceritakanlah dalam doa, Bapa kami di sorga. Kita punya Bapa yang kekal. Jadi Bapak Ibu, mari kita punya Bapa yang seperti ini. Bapa yang baik. Bapa yang menaruh kasih. Bapa yang menaruh perhatian. Bapa yang menanyakan keadaan kita terus menerus. Dan dia mau menyertai kita selama-lamanya. Banggalah dan bersyukurlah punya Allah seperti ini. Konsep Allah sebagai Bapa, saya kira hanya terdapat dalam iman Kristen. Bapak Ibu boleh pelajari semua agama-agama, kepercayaan-kepercayaan. Mereka menempatkan Allah itu besar, dahsyat, agung, mulia. Ya, betul juga. Tetapi Allah begitu jauh derajatnya dari manusia. Manusia itu ditempatkan sebagai debu, sebagai berdosa, yang Allah itu tidak terjangkau. Allah yang maha tinggi, Allah yang maha agung, Allah yang maha kudus. Jauh sekali levelnya. Sehingga manusia sulit untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi anak-anak Tuhan, kita punya Allah sebagai Bapa yang menyatakan hubungan kita begitu dekat. Dekat. Bapak, Ibu merasakan kedekatan Tuhan dalam hidupmu? Amin. Kalau tidak, jangan hanya pada Desember rasa dekat sama Tuhan. Jangan hanya Natal kita rasa dekat dengan Tuhan. Tapi sepanjang hidup ini kita harus dekat sama Dia. Amin. Karena saatnya kita akan dipanggil pulang, tinggalkan dunia ini. Mari datang ke hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kita juga pulang berjumpa dengan Bapa di sorga. Saya itu sebenarnya rindu ada reuni untuk jemaat Tursina. Tapi saya tidak mau lakukan itu. Tidak mungkin bisa. Karena jauh-jauh dan di mana-mana kan. Bagaimana bisa? Reuni itu bisa terjadi nanti kalau kita sudah di sorga. Pasti ketemu semua. Di sana kita akan jumpa semua. Jadi reuninya ditunda saja. Nanti di sorga, saudara-saudara. Tapi saya kangen sama lansia-lansia yang masih hidup. Jadi kapan hari saya nonton video lansia-lansia semua. Waktu retreat ke Batu, dan saya tiba-tiba menangis. Kangen sama mereka, saudara-saudara. Saya bilang, tahun 2024 kita mulai lagi yo. Entah 1-2 orang tetap berjalan terus. Tapi itu masih dalam pikiran. Apa nanti di sorga saja, saudara-saudara. Atau masih di dunia ini kita laksanakan. Memang kita akan jumpa dengan Bapa di sorga. Tapi sementara kita di dunia. Di dunia sekarang banyak masalah kita hadapi. Amin Bapak Ibu. Peperangan sana sini. Kalau Indonesia terlibat dalam perang, wah, dikirim 30 rudal dari Hamas datang ke Indonesia. Habislah kita semua, saudara-saudara. Nah, dunia tidak aman, tidak ada damai, tidak ada ketenangan. Tapi kita punya Bapa yang berjanji, aku tetap menyertai kamu. Situasi-situasi semakin mencekam, keadaan-keadaan semakin sulit, saudara-saudara. Tapi di dalam dunia, kita punya Bapa yang kekal. Tahun ini saya ingin menyaksikan penyambutan terhadap bayi Natal itu, baik di kota-kota besar maupun di desa-desa terpencil, saudara-saudara. Ya, hanya menyambut satu pribadi, Bapa yang kekal menyertai kita. Entah di dalam saat kaya atau miskin, susah atau senang, tantangan, ada masalah atau tidak ada masalah. Itu tidak menjadi masalah bagi anak-anak Tuhan yang punya Bapa yang kekal ini. Amin. Jadi biarlah kita ada di dalam dunia berdosa penuh ancaman bahaya apapun, tapi kita punya Bapa yang kekal. Dan di saat kita mengalami itu di dalam hidup nyata kita, maka disitulah dikatakan namanya disebut orang Bapa yang kekal. Saudara ingin menyebutnya Bapa yang kekal? Amin.
1, 2, 3. Saya punya Bapa yang kekal. Lagi, saya punya Bapa yang kekal. Saya punya Bapa yang kekal. Ya, jadi kalau punya masalah, datang pada Bapa itu. Amin. Yang kedua, pengakuan yang berikut. Namanya akan disebut orang penasihat ajaib, alam perkasa, Bapa yang kekal. Terakhir, Raja Damai. Wah, ini Raja Damai. Kenapa disebut Raja Damai ini, saudara-saudara? Ini unik lagi. Di dunia banyak raja. Raja itu orang yang berkuasa, ada wilayah kekuasaan atas banyak orang, banyak rakyat. Dan sekarang ini namanya Raja Damai. Saya kalau bicara Raja Damai, saya ingat dulu ada satu jemaat punya anak, itu kecanduan narkoba. Dan tiba-tiba jam 2 malam, tengah malam loh, datang ke rumah si Wolangkarto, ketuk pintu. Pak Salmon, tolong saya. Ini siapa ini? Tolong antar saya ke, waktu itu masih namanya Hotel Hyatt. Kalau sekarang Hotel Bumi di Basuki Rahmat. Antar saya ke Hotel Hyatt. Loh, ngapain kamu di sana? Saya ini Raja Damai, Pak Salmon. Hah? Saya kaget. Anak muda satu ini dibilangin dia Raja Damai. Tengah malam jam 2 malam lagi. Saya lihat malaikat apa lihat setan ini. Saya di tengah mimpi-mimpi juga ini datang ini orang. Dia membuat pernyataan, saya Raja Damai. Hah? Kamu Raja Damai? Namamu kan Diki bukan Raja Damai, saya bilang begitu. Tahu orangnya masih hidup atau di mana ini? Saya tidak ketemu lihat lagi dia. Dia itu kecanduan narkoba. Jadi kalau tidak konsumsi, kumatlah dia. Sehingga bikin dirinya aneh itu. Saya langsung tengking dia. Woi, sekarang juga kau pulang. Masa kamu bilang Raja Damai? Pulang sana. Ini malam ganggu orang tidur. Dia bilang, oh saya pulang. Iya, langsung pulang. Jam itu juga. Ini kan orang aneh. Dibilangin Raja Damai. Kayak begitu. Jam 2 malam lagi saudara-saudara. Oh saya pulang, ya pulang. Jadi saya tengking Raja Damai. Nah saudara, saya selalu tidak semua orang Raja Damai. Tidak semua raja disebut Raja Damai, saudara-saudara. Ya. Tuhan Yesus waktu khotbah di bukit, Matius pasal 5 ayat 6 mengatakan apa? Ayat berapa? Berbahagialah orang yang membawa damai, ya kan? Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kenapa? Karena memang Allah kita Raja Damai. Dia sumber damai sejahtera. Nah saudara-saudara, waktu Tuhan Yesus bangkit, dia setiap berjumpa dengan murid-muridnya, sapaan pertama selalu damai sejahtera bagi kamu. Dalam bahasa Ibraninya, Shalom. Nah, sampai hari ini semua orang Kristen adopsi bahasa Ibrani ini. Ketemu siapa saja? Shalom. Nah ini, ada Ibu Limbong. Horas, Shalom. Kita Shalom. Itu tuh. Kalau dalam bahasa Yunaninya enggak Shalom. Irene atau Irene. Irene. Nah, itu bahasa. Tapi kita kalau enggak ketemu orang enggak bilang Irene ya. Kita bilang Shalom. Ya mungkin karena gereja lah yang sudah membiasakan kan. Bahasa Ibrani, PL, Shalom. Bahasa Yunani, PB, Irene. Padahal artinya itu sama saja. Damai sejahtera. Nah, saudara-saudara terkasih, Yesus dalam perjumpaan setelah bangkit dia selalu mengatakan Irene atau Shalom, damai sejahtera bagi kamu. Bahkan Yesus memberi sebuah penegasan bahwa damai sejahtera yang kuberikan kepada kamu beda dengan yang diberikan dunia kepada kamu. Rupanya
ada beda. Nah, Yesus dideklarasikan dalam pengalaman hidup, orang akan menyebut dia sebagai Raja Damai. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dia sebagai Raja Damai. Di dalam perjanjian baru menarik sekali bahwa ditulis tentang damai, kata damai sejahtera itu banyak sekali. Ada hampir 92 kali perjanjian baru mencatat hubungan kita dengan Allah, hubungan dalam damai sejahtera. Berarti damai sejahtera harus memenuhi kehidupan kita. Nah, malaikat akan datang berjumpa dengan para gembala dan juga mengucapkan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan. Kalau yang tidak berkenan, tidak ada damai. Kalau yang tidak berkenan, ada konflik. Tidak berkenan, ada kekacauan. Nah, saudara-saudara, yang dimaksudkan dengan dia adalah Raja Damai adalah dialah sumber damai sejahtera itu. Jadi kalau kita mau cari damai di dunia ini, tidak ada. Itu sumber sementara saja. Itu kondisinya situasional saja. Tetapi kalau dia adalah sumber damai sejahtera, maka ada damai itu datang mengalir di pikiran dan hati kita setiap saat dan tidak ada batasnya. Dan damai sejahtera yang asalnya daripada Tuhan itu tidak bisa dibandingkan dengan situasi yang ada di sekitar kita. Ada banyak orang merasa damai sejahtera kalau diterima oleh orang lain, kalau diakui oleh orang lain, kalau dipuji oleh orang lain, kalau disanjung oleh orang lain, maka rasanya jiwanya ini terangkat. Dia pulang dengan damai. Tapi coba orang datang, kamu dari mana? Jelek kamu. Waduh, kudu bilangin jelek. Orang wanita itu biar jelek bilang cantik, itu pasti hatinya senang. Orang pria juga begitu, biar jelek bilang ganteng saja. Karena memang semua laki-laki ganteng, semua wanita cantik. Jangan menyebut yang lain. Itu orang pulang dengar kata-kata itu tidak ada damai sejahtera. Kalau kita tidak bisa menerima kehadiran orang lain di sekitar kita, orang yang ditolak, mereka tidak ada damai sejahtera. Dan ada banyak orang juga yang hidupnya tidak ada damai sejahtera, yang hanya ada kepahitan, yang ada hanyalah dendam. Misalnya ada anak yang tahu bahwa kelahirannya dia itu secara normal tidak diterima. Dia ini anak kecelakaan, wah, anak buangan lagi, wah, anak yang tidak dikehendaki lagi. Ini bisa-bisa simpan di otaknya sampai mati, dia dendam, tidak tahu sama siapa, papanya atau mamanya. Tidak ada damai sejahtera. Sampai masalah itu di-clearkan kembali, baru dia bisa ada damai. Kalau kita dalam hubungan dengan sesama tidak ada damai, kita mungkin menyimpan sesuatu. Orang itu nggak baik bagi kita atau sebaliknya. Nah, saudara-saudara, damai sejahtera di sini yang dimaksudkan. Yesus sumber damai sejahtera kita bukan diukur dari situasi-situasi semacam itu. Damai sejahtera dunia lain, saudara-saudara. Wah, saya punya rumah baru, rumah bagus. Senang sekali saya. Saya punya uang cukup. Wah, semuanya. Saya juga sehat, tidak sakit. Tapi sekali sakit bisa langsung pergi. Saya tidak pernah sakit, saya tidak pernah opname di rumah sakit. Sekali opname langsung digotong banyak orang menuju pemakaman. Wah, saya damai sejahtera karena tidak ada penyakit. Saya damai sejahtera karena nggak ada masalah dengan keuangan. Saya damai sejahtera karena keluarga saya baik-baik semua. Jadi damai sejahtera kita ini berdasarkan situasi keadaan dunia ini. Ini tidak bicara tentang situasi dunia, tapi ini bicara tentang lahirnya satu pribadi, sumber damai sejahtera. Yesus katakan damai sejahtera yang kuberikan beda.
tidak sama dengan dunia Bregen. Apa itu? Kehadirannya di dalam diri kita yang melahirkan damai sejahtera. Dia hadir di dalam hidup kita, memberikan kekuatan, sukacita dan damai yang tak terkatakan, saudara-saudara. Apa itu damai sejahtera? Sebuah ketenangan batin dalam ucapan syukur selalu kepada Tuhan. Amin. Itu definisinya sederhana saja. Sebuah ketenangan batin dalam hubungan dengan Tuhan. Lah kok tadi malam kalau orang yang didugem itu, tahu dugem itu istilah anak muda kan? Dunia nomor 8. Lagi ngehehehe. Balik kanan. Hihihi. Apakah ini orang ada damai sejahtera? Dan yang nonton juga pulang dengan damai sejahtera? Apalagi yang begini-begini itu celananya pendek di sini. Bajunya hanya handuk kecil saja. Semua pulang dengan, wah luar biasa. Kemudian yang main drum juga sudah narkoba dulu jadi sembang. Yang keyboard juga, yang gitar juga, jadi semua tampilannya ini kayaknya wah kan. Musiknya hebat-hebat. Dan akhirnya membongkar kekesalan hati, pikiran dan hati penuh damai, ketenangan. Nah, itu di situ. Waktu pulang di rumah, masih bawa itu, besoknya masih ada itu, sementara saja. Itulah yang dunia berikan. Saat kita punya uang, ada damai sejahtera. Tidak ada uang, wajah kita. Ada uang. Dah, ini gimana nih wajah kita ditentukan oleh saudara-saudara. Jadi bukan seperti yang dunia itu. Tapi ini dari dalam kita. Damai yang diberikan Tuhan. Kita ada di tempat dimanapun ada damai. Amin. Saya pikir dulu kalau saya ke Amerika, ke Hollywood. Di sana ada damai sejahtera. Saya sudah 4 kali ke Hollywood. Tidak ada damai sejahtera. Biasa saja tuh. Katanya itu kota artis-artis paling top di dunia. Yang tercantik-cantik di dunia. Saya pikir, nanti pulang mata saya damai sejahtera. Karena lihat artis-artis top. Saya hanya lihat satu patung di sana. Marilyn Monroe. Tahun 61 dia. Saya baru lahir. Sudah hebat. Patungnya ada. Saya pulang, ngapain juga ke Hollywood. Kota kecil, mending Malang. Nah, saudara-saudara, kita mau mencari damai mau kemana? Maka para lansia punya nyanyian favorit. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Ini tidak mau nyanyi kan, tidak mau jadi lansia. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus. Udah nyanyi begitu tuh sudah mulai netes air mata. Nah saudara-saudara, itulah pengalaman-pengalaman indah di dalam Tuhan. Maka di situ dikatakan nama disebut orang. Namanya disebut orang berdasarkan pengalaman hidup mereka. Inilah Raja Damai. Dan saya dapat damai hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dunia memang menawarkan damai. Tetapi damai yang dari dunia semu sementara. Tapi damai yang dari sorga, damai yang abadi. Dan itu harus kita pertahankan dalam hidup ini. Amin. Maka kalau damai itu ada di dalam diri kita, membangun hubungan kita dengan Allah, maka kita mengalami damai dengan Allah. Ya. Damai dengan diri kita sendiri, ada damai. Dan damai juga dengan sesama kita. Itulah sebabnya kita perlu Raja Damai yang mendamaikan kembali manusia dengan Allah untuk memperoleh damai yang sejati yang ada di dalam hidup kita.
Kiranya firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu. Hari ini ada damai sejahtera, mempersiapkan diri masuk dalam suasana Natal tahun baru, semuanya ada damai sejahtera. Mari kita tunduk kepala. Pujian ini menghantar kita. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Pemusik, singer bisa menolong kita. Mari kita semua ambil waktu ini untuk tenangkan diri sejenak. Di antara Bapak Ibu bilang ada yang punya masalah yang sedang berkecamuk. Pikiran dan hati merasa tidak tenang. Ada masalah-masalah dalam kehidupan Bapak Ibu yang saya tidak tahu. Yang mungkin belum terpecahkan. Saudara-saudara, Dia yang lahir itu. Dia datang, dia disebut Raja Damai. Dia sebagai Bapa. Bapa yang tahu keadaan kita. Bapa yang tahu masalah-masalah kita. Bapa yang siap menolong kita juga. Karena itu Bapak Ibu terkasih, mari minggu ini sebelum kita masuk kepada perayaan Natal, kita sungguh-sungguh mengalami Dia sebagai Bapa yang kekal. Kita sungguh-sungguh mengalami Dia sebagai Raja Damai yang memenuhi hati kita masing-masing. Pikiran kita masing-masing, keluarga kita. Ada damai yang menyertai kita. Dia sediakan damai sejahtera supaya kita siap masuk dalam Natal.